kita semua dapat ikut melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SD Al-Imam secara virtual. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita semua mendapatkan manfaat. Baik, sekarang saya di sini perkenalkan nama saya Pak Ade selaku MC yang akan memandu acara dari awal sampai akhir. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita semua baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang pertama sudah kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya yakni acara sambutan. Ananda semua, sekarang silakan perhatikan, simak dengan baik, kemudian Ananda dengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Yayasan Al-Imam. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Faizul Salim selaku perwakilan dari yayasan yang akan melakukan kegiatannya dipersilakan. Berdiri, dia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Para dewan guru yang saya hormati, lebih khusus kepada Kepala SD Al-Imam, Ustaz Imam Ansar Asqom yang saya hormati, semua jajarannya, stafnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini SD Al-Imam membuka masa pengenalan lingkungan sekolah buat adik-adik yang sudah terdaftar bergabung sekolah di SD kami di SD Al-Imam. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan saya selaku pembina, mari kita sama-sama mencurahkan segenap upaya kita, khususnya kepada tim yang bergabung di sekolah dalam mengenalkan lingkungan sekolah ini kepada ananda-ananda yang akan bersekolah di sini, sehingga nanti ke depan ananda-ananda yang sudah terdaftar untuk mengenal sekolah ini dengan baik, lingkungannya dengan baik, sehingga dengan mengenal yang baik diharapkan kelak akan mendapatkan pengajaran yang baik pula. Karena ada istilah, kalau tidak kenal maka dia tidak akan mendapatkan manfaat yang banyak. Nah, dalam hal mengenalkan lingkungan sekolah kepada anak-anak ini, semoga apa yang akan diterangkan, apa yang akan ditunjukkan, apa yang diperlihatkan itu akan menjadi motivasi yang akan mendorong Anda untuk semakin giat belajar di SD Al-Imam. Dan kedepannya, insya Allah sesuai dengan rencana program-program yang telah kami percayakan disusun oleh tim penyusun program, baik dari sisi kurikulum maupun dari sisi yang lain, semoga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sehingga kedepannya akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan membentuk generasi yang cerdas, bertakwa, yang Islami, yang Qurani,
generasi yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada di sini acaranya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama tadi pemaparan sambutan dari perwakilan Yayasan SDIT Al-Imam. Terima kasih kepada beliau yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin 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 ya Allah. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari kepala sekolah SD Al-Imam. Nah, Anda semua mau tahu siapa kepala sekolah SD Al-Imam? Oleh karenanya, perhatikan dan simak dengan baik dan jangan kepada yang terhormat kepada kepala sekolah SD Al-Imam, Bapak Imam Ustadz Sekolah, padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Allah ya Allah. Amma yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan Al-Imam Ibnu Hajar Sofian Bushro kami beserta keluarga, kita doakan semoga Allah menjaga beliau dalam iman masing-masing ya. Yang kami muliakan pembina SD Al-Imam Bapak Kiai Baibul Kami beserta keluarga. Yang kami muliakan para dewan guru SD Al-Imam dan yang kami cintai anak-anak sekalian, siswa-siswi SD yang bisa dihormati. Segenap wali santri SD Al-Imam yang saya banggakan dan seluruh siswa-siswi SD Al-Imam yang kami hormati. Saya Kepala SD Al-Imam dan Sivitas Akademika SD Al-Imam mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada siswa-siswi SD Al-Imam, baik yang baru maupun yang lama. Semoga di tahun ajaran yang baru mempunyai teman yang baru, ditemani oleh guru yang baru, kita bisa bersama-sama memiliki semangat yang baru. SD Al-Imam di tahun pelajaran 2021-2022 ini, insya Allah sudah sangat siap untuk melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun tatap muka, menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun kabupaten. Insya Allah kami seluruh Dewan Guru SD Al-Imam akan bekerja keras memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi SD Al-Imam agar target kurikulum bisa tercapai dan program kegiatan bisa terlaksana sesuai. Terakhir, kepada Bapak Ibu Wali Santri SD Al-Imam, kami mohon kerjasamanya untuk bersama-sama membantu, membimbing, dan menemani anak-anak kita di rumah agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah diadakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bisa bersama-sama menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tekun,
agamis Quran, berwawasan luas dan berakhlakul baik. Dan semoga anak-anak kita bisa menjadi sebab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kami buka acara masa pengenalan lingkungan sekolah SD Al-Imam dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kegiatan anak-anak, selamat belajar, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, coba cek suhu. Cek suhu. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Al-Imam, Bapak Imam Ansor Esok, yang sudah menyampaikan sambutannya. Bagaimana teman-teman? Tadi Bapak Kepala Sekolah kita sudah membuka kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan hari ini dan hari esok. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, sekarang Pak Ade mengecek dulu semangatnya teman-teman. Walaupun di rumah gak apa-apa, walaupun acaranya secara virtual, tapi kalian semua harus tetap mengikuti kegiatan dengan semangat. Pak Ade cek dulu ya semangatnya ya. Dapur semangat, semangat, semangat. Suara Pak Ade jelas gak kedengarannya? Nggak kedengeran. Halo. Coba cek. Coba dibuka. Halo. Anak-anak. Suara Pak Ade jelas kedengarannya tidak? Jelas ada. Bagi anak-anak. Halo. Kalau Pak Haji bilang halo, teman-teman, gimana? Hai. Halo. Hai. Ya, baik. Kita tes lagi semuanya. Dapur semangat. Kedengarannya teman-teman ceria, kemudian semangat, insya Allah itu akan menjadi awal yang baik bagi semua menjadi kegiatan pembelajaran sekolah. Insya Allah. Nah teman-teman semua, berhubung sekarang keadaan masih dalam keadaan pandemi karena virus COVID-19, tentunya kami dari pihak sekolah SD Al-Imam juga menawarkan strategi dari terkait dengan keadaan pandemi COVID-19. Nah, teman-teman semua, Anda harus mengetahui tata tertib selama pandemi ini berlangsung sekolah SD Al-Imam. Oleh karenanya, sekarang akan dipaparkan selain pandang tentang aturan pencegahan COVID-19 oleh petugas, yakni Bapak Firman. Teman-teman, simak dengan baik, perhatikan dengan baik, jangan kemana-mana, karena yang ini sangat penting untuk kalian perhatikan. Kepada yang terhormat, Bapak Firman, kepadanya dipersilakan.
Belum. Masuk nggak? Ada. Ayo makan. Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah meminta makhluk kecilnya di tahun depan kembalian di tahun ini, tapi walaupun manfaat tidak ada manfaat, makhluk Allah yang diciptakan adalah Allah SWT. Teman-teman, anda semuanya di tengah kondisi yang seperti ini, kita juga pasti sudah tahu ya bahwasanya Allah yang beredar di bumi ini bentuknya itu seperti lihat wilayah, itu namanya virus. Biasanya tinggalnya itu bukan kalau nggak di salah untuk tempat tinggalnya itu sendiri. Biasanya virus corona ini kalau biasanya orang akan mudah demam, itu orang-orang akan merasa takut, khawatir apakah saya kena virus corona atau enggak ya. Tapi kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena insya Allah ketika sistem imun kita kuat, kekuatan di dalam tubuh itu akan mampu melawan virus corona itu sendiri. Nah, selain sistem imun, kenapa kita tidak boleh khawatir juga ketika ada demam atau mungkin ada gejala-gejala virus corona? Nah, karena yang pertama pastinya kita punya yang namanya tenaga kesehatan, ya. Cek. Rumah sakit itu akan membantu kita atau orang-orang yang terpapar virus corona itu akan sehat kembali gitu ya. Jadi jangan takut, apalagi sekarang sudah diberlakukan yang namanya vaksin. Nah nanti teman-teman juga mungkin nanti ya ada jadwalnya untuk vaksin. Kalau guru-guru alhamdulillah sudah divaksin dan beberapa masyarakat lainnya juga sudah divaksin. Vaksin ini apa sih? Vaksin itu fungsinya adalah untuk melemahkan virus corona itu sendiri sehingga badan kita akan kuat ketika kita terpapar oleh virus corona. Dan selain kita mengandalkan dokter nih, tenaga kesehatan untuk membuat kita sehat jauh dari yang namanya virus corona, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama kita harus rajin mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Kalau misalkan sudah beraktivitas di luar, gunakan hand sanitizer. Tapi dalam Islam itu sudah diajarkan yang namanya wudhu. Nah, jadi teman-teman silahkan nih di tengah pandemi seperti ini ada hikmahnya juga. Ketika yang lain ada istilahnya 3M atau 5M, satu mencuci tangan. Nah, kita harus galakan juga nih dalam setiap harinya untuk menjaga bebas dari yang namanya virus. Yang kedua, selain mencuci tangan agar terhindar dari virus corona, dan virus corona itu tidak main di tubuh kita gitu ya. Yang kedua adalah kita harus makan makanan yang sehat, ya, makanan sayur, susu, kemudian dan sebagainya. Yang ketiga, nah ini nih, ketika bersin, apalagi kalau kita di di lingkungan yang berkumpul berkerumun, entah itu di keluarga atau di tempat belajar,
biasakan kita menggunakan masker. Kalau sekarang maskernya disarankan itu double ya. Yang pertama masker medis, yang kedua masker kain. Kemudian kalau kita bersin, nah posisi tangannya bisa kita lihat ya. Kalau kita bersin, posisi tangannya itu ada, posisi mulut kita itu ada di belakang ini, belakang sikut kita. Agar apa? Agar butiran-butiran virusnya gitu ya, yang keluar dari mulut kita itu tidak menyebar ke orang lain. Kemudian yang keempat, kalau misalkan kita sudah mulai tidak enak badan, kita upayakan istirahat. Oke? Yang keenam, nah kita harus hindari tempat-tempat ramai. Kalau misalkan mau belanja, kita tahan dulu deh. Kalaupun belanja, kita siapkan, misalkan ayah bundanya siapkan untuk 1 bulan ke depan atau 2 minggu ke depan. Jadi hindari tempat-tempat yang ramai, kemudian jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya kisaran 2 meter. Kemudian yang kelima, nah kita belajar dan bermain di rumah dulu. Walaupun pasti tahu ya akan terasa bosan, tapi kita harus bisa menerimanya. Kita belajar dulu di rumah, kita bermain dulu di rumah. Seperti itu. Kenapa? Karena kita mau keluarga kita semuanya sehat, terbebas dari paparan virus corona itu sendiri. Itu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus cuci tangan, yang kedua makanan-makanan yang sehat, yang ketiga pakai masker, keempat istirahat. Kalau misalkan kita sudah mulai enak badan, istirahat. Yang kelima jaga jarak, tidak terlalu sering ke tempat-tempat yang ramai. Kemudian selanjutnya kita tetap belajar dan bermain di rumah dahulu. Itu ya. Semoga harapan kita semua, semoga virus corona ini segera berakhir. Kemudian kita bisa belajar dan bermain langsung di sekolah kita SDIT Al-Imam. Itu saja yang bisa Pak Firman sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga wudunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Firman yang sudah menyampaikan terkait selayang pandang tentang aturan pencegahan COVID-19. Nah, bagaimana teman-teman sudah mencatatnya ya? Walaupun corona itu banyak mudaratnya untuk manusia, tidak ada manfaatnya, tapi tetap virus corona juga masih makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita selaku manusia yang pastinya ingin sehat, betul tidak? Anda semua pasti ingin sehat kan? Ingin hidupnya panjang umur, ingin sehat jasmani dan rohani. Kita harus menjaga kesehatan diri kita dan juga menjaga orang lain, ya. Oleh karenanya, taati aturan protokol kesehatan. Nah, di sini juga di Sekolah SDIT Al-Imam, alhamdulillah sudah menerapkan prokes kesehatan yang sangat lengkap dari mulai sarana dan lain-lain. Insya Allah di sini sudah ada, ya. Nanti teman-teman doakan saja mudah-mudahan kita semua bisa belajar tatap muka. Tapi walaupun belajarnya virtual juga, teman-teman jangan pernah malas, harus tetap semangat, ya, harus tetap semangat. Anda semua, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, Pak Ade mau minta dulu semangatnya dari teman-teman lagi nih. Pak Ade mau cek suaranya ya. Pak Ade mau cek suara dari teman-teman semua. Seperti yang tadi, kalau Pak Ade bilang halo, teman-teman jawabnya hai. Kalau Pak Ade bilang hai, teman-teman jawabnya halo, ya. Halo, halo. Baik. Halo teman-teman. Halo. Hai. Hai. Mana suaranya? Hai. Ada. Nah, untuk acara selanjutnya, teman-teman masih fokus kan? Untuk acara selanjutnya yakni tas tertib sekolah. Tentunya akan disampaikan oleh bagian kesiswaannya. Nah, yang akan disampaikan oleh Bapak Arul selaku kesiswaan SDIT Al-Imam. Kepada yang terhormat Bapak Arul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan yakni puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua bisa mengikuti acara ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelumnya di sini Pak Arul mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak adalah Hairul Imam atau biasa dipanggil Pak Arul ya. Di sini Pak Arul bertugas sebagai kesiswaan ya. Di sini ada beberapa hal yang ingin Pak Arul sampaikan terkait dengan masalah aturan atau tata tertib yang ada di SDIT Al Imam. Sudah masuk Pak? Nah, ditunggu sebentar ya. Nanti di sini Pak Arul akan menampilkan slide. Nah, mungkin itu kita masuk saja ke slide yang pertama. Di sini ada tentang aturan atau tata tertib, ya. Nah, ditunggu sebentar ya, Ananda. Nah, baik. Untuk yang pertama itu ada ketentuan umum. Nah, tata tertib ini dibuat sebagai rambu-rambu bagi siswa atau siswi sekolah SDIT Al Imam dalam bersikap, bertingkah laku, bertindak, berbicara, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka untuk menciptakan iklim dan kultur sekolah yang harmonis, kondusif, dan islami. Tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam agar semua pelakunya bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada tata tertib sekolah. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pahami ketika berada di sekolah. Tata tertib di sekolah, selama di sekolah dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Jadi Ananda ketika masuk ke SDIT Al Imam itu belajarnya harus sungguh-sungguh. Jangan mainan-mainan ya. Karena kita harus menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa ya. Untuk yang kedua, siswa atau siswi tidak boleh absen atau bolos sekolah tanpa memberikan keterangan kepada pihak sekolah. Nah, apabila Ananda ada yang sakit, boleh langsung konfirmasi ke wali kelasnya atau ke pendampingnya, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, mengikuti tata tertib sekolah. Yang keempat, menjaga kehormatan dan nama baik sekolah. Jadi ketika kalian di sekolah ataupun di luar, nama SDIT Al Imam harus tetap dijaga, ya. Lalu datang ke sekolah dan pulang dengan tepat waktu. Jadi datangnya jam 7.15, pulangnya sampai dengan jam 2. Lalu aturan yang terakhir, tidak diperbolehkan membawa uang jajan dan HP. Jadi ketika kalian masuk ke SDIT Al Imam, ayah dan bunda tidak usah membekali Ananda uang jajan, ya, karena dari sekolah juga ada semacam catering seperti itu. Nah, selanjutnya ada petunjuk pelaksanaan harian. Nah, seperti apa sih? Nah, setiap pagi siswa dilepas pergi ke sekolah oleh kedua orang tua dengan iringan salam dan doa. Jadi ketika kalian berangkat ke sekolah itu diantar dengan orang tua, kemudian salam lalu meminta doa kepada kedua orang tua. Setibanya di sekolah, Ananda sudah disambut dan oleh ustadz dan ustazah dengan budaya 5S. Apa saja sih budaya 5S? Senyum, sapa,
salam, sopan, dan santun. Seperti itu ya. Kemudian setiap hari melaksanakan sholat duha di sekolah sebelum pembelajaran. Jadi sebelum belajar itu kalian melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Lalu setiap hari membiasakan sholat fardu berjamaah. Nah, yang sholat fardu yang ada itu berarti ketika belajar di sekolah itu sholat duhur ya. Sholat duhur. Lalu kalian juga melafalkan dan membiasakan mengamalkan doa amaliyah harian. Seperti itu ya. Lalu ada juga kegiatan awal masuk kelas. Nah, sebelum masuk kelas itu kalian usahakan seragamnya rapi dahulu. Harus rapi, kemudian mengucapkan salam. Lalu menyimpan tas dan merapihkannya di meja ya, dirapihkan di meja dan kursinya. Lalu nanti akan dibimbing oleh ustadz dan ustazah atau guru membacakan doa hendak belajar. Seperti itu. Lalu di sini ada kegiatan berwudu dan persiapan salat. Nah, ketika akan berwudu, Ananda memperhatikan dulu situasi di sekeliling. Apakah ada siswa perempuan atau ada siswa laki-laki? Nanti ketika kita berada di sekolah itu akan diarahkan oleh bapak atau ibu guru tempat wudhu siswa dan tempat wudhu siswi, seperti itu ya. Kemudian kami juga mengadakan budaya mengantri. Jadi ketika wudhu ataupun mau makan siang kita tidak usah buru-buru, semuanya harus mengantri, sabar ya, kita belajar sabar. Kemudian ketika berwudhu kalian membaca niatnya, lalu siswa-siswi segera mengambil air wudhu. Jadi jangan main air-air lagi, langsung aja ambil air wudhu, lalu melaksanakan wudhu secara sempurna dan tidak diperkenakan terburu-buru. Jadi wudhunya itu buru-buru, ya, kita harus tenang sesuai dengan ketentuannya. Nah, lalu ada kegiatan saat istirahat. Parul, gimana sih ketika istirahat? Nah, ketika istirahat di SD Al Imam, kita tidak diperkenakan bermain di kelas. Jadi ketika istirahat itu, ketika tatap muka, kalian akan diarahkan ke tempat makan, seperti itu. Jadi tidak ada yang di dalam kelas, kecuali ada perintah dari bunda guru atau dari bapak guru ya. Kemudian ketika mau memakan sesuatu, kalian harus membaca doa sebelum makan dahulu. Nanti kalau misalnya tidak membaca doa, akan diingatkan oleh teman-temannya ya. Jadi jangan heran ketika kalian melakukan kesalahan kemudian ditegur sama teman sebaya, karena mungkin mereka sudah memahaminya ya. Kemudian setelah membaca doa sesudah makan, setelah makan kalian membaca doa lagi, kemudian sampahnya itu dibuang ke tempatnya. Jangan dibuang sembarangan ya, karena kami sudah menyediakan tempat sampahnya. Dan yang terakhir itu adalah tertib. Jadi di mana-mana ketika kalian melihat sampah atau melihat apapun yang tidak ada di tempatnya, kalian langsung inisiatif menyimpannya seperti itu atau memposisikannya. Nah, lalu ada kegiatan pulang. Nah, sebelum pulang itu kalian biasanya diarahkan untuk membaca surat Al-Asr, kemudian doa keluar kelas atau keluar rumah, lalu doa naik kendaraan, membaca istighfar 3 kali, menutup doa penutup majelis, dan memberikan salam. Seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir ada tata tertib di kamar mandi. Nah, ketika kalian mau ke kamar mandi atau ke WC, kalian harus menutup aurat, membaca doa masuk dan doa keluar kamar mandi di depan pintu. Jadi ketika mau masuk dan keluar itu usahakan berdoanya di depan pintu. Kemudian mendahulukan kaki kiri dan ketika akan masuk, dan mendahulukan kaki kanan ketika akan keluar kamar mandi, seperti itu. Lalu yang ketiga ada menghemat air. Nah, ketika di dalam kamar mandi itu kalian harus menghemat air, jangan berbicara, jangan bersiul, dan jangan bernyanyi. Diusahakan seperti itu ya. Kemudian membawa kembali peralatan mandi ke tempatnya, seperti contohnya ketika kalian mau sikat gigi,
sikat giginya dibawa, kemudian nanti disimpan di lokernya seperti itu. Nah, lalu ketika bila akan keluar kamar mandi, kaki dicuci sampai bersih. Ketika kalian keluar dari kamar mandi, kakinya dicuci sampai dengan bersih, lalu dibiasakan wudhu sebelum keluar dari kamar mandi untuk menjaga kesucian. Jadi, ketika kalian sudah buang air seperti itu, usahakan kalian harus wudhu lagi supaya kalian tetap suci. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Arul sampaikan terkait dengan aturan-aturan yang ada di SDIT Al-Imam. Nah, masih semangat Ananda? Nah, harus semangat ya. Ikuti sampai acara MPLS ini berakhir. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi. Di musim yang wabah ini kalian harus tetap bersih. Pesan dari Pak Arul, kalian harus selalu menjaga wudhu kalian supaya terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Arul sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak kepada Pak Arul selaku kesiswaan yang sudah menyampaikan begitu jelasnya tata tertib sekolah. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa menangkap dari secara umum garis besar dari tata tertib lingkungan sekolah? Masuk jam berapa, pulang jam berapa, kemudian alurnya seperti apa aja ya. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap sama Pak Arul. Tentunya kalian juga harus memperhatikan pesan dari Pak Arul barusan, harus tetap sehat, harus tetap semangat. Ya, sehat karena sekarang lagi musimnya penyakit, kemudian harus tetap semangat walaupun belajarnya secara virtual. Ya, teman-teman, sesuai dengan judul yakni masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, nanti akan dipaparkan ataupun akan ditampilkan video lingkungan sekolah di SD Tel Imam itu seperti apa, kemudian ruangan kelasnya seperti apa, ya, prokes alurnya dari mulai masuk gerbang, kemudian harus cuci tangan dulu, kemudian masuk ke ruangan kelas. Nanti akan ditampilkan sama teman-teman. Kalian penasaran? Teman-teman penasaran nggak? Mau tahu lingkungan sekolah SD Tel Imam seperti apa? Mau? Kalau mau, silakan sekarang perhatikan dengan baik ya. Pak Ade akan menampilkan video terkait lingkungan sekolah SDIT Al-Imam. Baik, mangga teman-teman simak dengan baik. Oh, kayak gitu. Ya, semangatnya dulu teman-teman. Apa semangat? Semangat. Semangat. Baik, sekarang mangga kalian lihat dan perhatikan. Sampai lantai berapa sih? Tinggi banget.
Ada AC. Aku yang sakit sih. Emang ke arah jalan kemana sih? Ke pantai emang. Kelas 2. Jadi udah kelas 2 sih. Balas suaranya soalnya agak berisik. Kelas 4. Kelas 7, kelas 1, kelas 9, kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 13, kelas 14, kelas 15. Atas aku cuci tangan dan toilet. Wes. Ayo. Wes. Las. Dulu aku di sini nih, tambah kendaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan kepada siswa-siswi SDIT Al-Imam, baik yang baru maupun yang lama. Semoga dengan kelas yang baru, teman yang baru, dibimbing oleh guru-guru yang baru, kita akan memiliki semangat yang baru. Terus semangat, selamat belajar.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan bersama ya teman-teman, seputar video dari mulai kemudian teman-teman harus cuci tangan dulu, kemudian masuk ke kelas, ruangan kelasnya juga ber-AC, bangkunya juga bagus-bagus, alhamdulillah. Teman-teman sudah melihat semuanya ya, dari mulai lantai 1, lantai 2 sampai ke lantai 3, kemudian toilet di lantai 1 dan 3, tempat cuci tangan di semua lantai ada, kemudian ruangan PU, ruangan guru dan ruangan kepala sekolah. Bagaimana menurut teman-teman? Nyaman tidak? Nyaman. Tidak. Alhamdulillah ya, kami sangat memprioritaskan kebersihan, kami juga sangat memprioritaskan kenyamanan, fasilitas dan lain-lain. Tentunya Ananda semua bergabung dengan kami, SD Al Imam bukanlah pilihan yang salah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman dengan sarana yang sangat memadai dan yang sangat mendukung ini menambah teman-teman semakin semangat dalam belajarnya. Siap? Siap semangat belajarnya, siap? Ya, harus siap ya, harus tetap semangat. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya yakni ice breaking yang akan diisi dengan penampilan video lagi, penampilan video tentang profil sekolah. Kalau tadi itu adalah video tentang lingkungan sekolah sesuai judul kita MPLS. Teman-teman diperkenalkan dengan semua lingkungan dan fasilitas sarana yang ada di sekolah. Nah, untuk sekarang profil sekolah SD Al Imam akan pada ditampilkan ya, sambil menjeda waktu. Nanti kita akan masuk ke sesi 2. Setelah video ini selesai, nanti akan masuk ke sesi 2. Oleh karenanya, Ananda, teman-teman Anda kelas 1, tetap jangan los dulu ya, harus tetap di sini, harus tetap menyaksikan. Setelah penampilan video profil sekolah ini, nanti kita akan bergabung lagi. Tentunya dengan kakak-kakak kelas teman-teman semua, dari Ananda kelas 2 dan Ananda kelas 3. Nanti bisa saling sapa ya, saling sapa. Sudah siap teman-teman? Sudah siap belum? Mana suaranya? Sudah. Ada ya, suaranya ada. Kedengaran suara Pak Ade, kedengaran? Teman-teman sudah sarapan belum? Sudah. Sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Sudah mandi belum? Sudah. Yang sudah, yang belum. Mandi ya pinter ya. Biasa kan setiap pagi harus mandi biar badannya seger ya, biar badannya seger, biar seger. Nanti kalau sudah seger, girohnya itu ada, semangatnya itu ada. Ya, semangatnya itu ada. Kalian mengikuti kegiatan MPLS ini harus semangat. Ya. Oke teman-teman, sekarang sudah ya? Penasaran dengan video profil sekolah SD Al Imam? Ini video dibuat waktu dulu sebelum ada pandemi, teman-teman. Jadi kegiatan tatap muka belajar secara langsung akan kalian lihat sekarang ya. Mangga lebih jelasnya, teman-teman langsung simak saja. Sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan. Sebagai pilihan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. SD Al Imam yang dikembangkan dengan kultur sekolah Islam. SD Al Imam didirikan oleh Lembaga Pendidikan Islam Al Imam pada tahun
2019. SDIT Al-Imam belajar dengan nyaman. Oh, belum. Oh, itu ada SDIT Al-Imam Lumayan dulu. di tengah-tengah kota sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan. Dengan menerapkan sistem pendidikan penggabungan kurikulum nasional, kurikulum agama Islam, dan kurikulum lokal khas SDIT Al-Imam mampu menjawab kebutuhan pendidikan SDIT Al-Imam memiliki tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas yang berasal dari lulusan sarjana dari beberapa kampus ternama dan pondok pesantren. SDIT Al-Imam mengusung visi terwujudnya generasi takwa, yaitu tekun, agamis, Quran, dan berakhlak. SDIT Al-Imam Kuningan Yang lainnya Bunda nggak ada. siswa Videonya lihat kelihatan. sistem pembelajaran di SDIT Al-Imam berbasis literasi. Siswa di sekolah ini tidak hanya diajar cerdas dan rapi, tapi mereka pun dididik untuk memiliki keunggulan dalam semua aspek baik maupun non akademik. Udah gatel. Untuk membina dan mendidik siswa, SDIT Al-Imam menjalankan program-program unggulan seperti lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, tahsin dan tahfidz dengan target hafalan 6 juz, program literasi, budaya peduli lingkungan, Islam, karakter multidimensi, norma motivasional, puncak tema, sholat duha dan sholat berjamaah setiap malam.
progresnya yang akan dilaksanakan setiap hari. Ziarah kubur, santunan kepada yang berhak, online tidak didukung kuningan, dan program-program lain. Dengan pembinaan secara rutin dan manajemen yang baik, SDIT Al-Imam mampu meraih prestasi baik di tingkat kabupaten Kuningan maupun tingkat nasional. Di antaranya juara 1 nasional Karate Komite, juara 3 nasional Karate Kata Perorangan, dan juara MHQ tingkat kabupaten. Mari bergabung bersama kami. Kita bangun dasar-dasar yang baik sejak usia dini untuk menumbuhkan cinta bersama, menjadi pribadi yang tekun, agamis, Quran, wawasan luas, dan berakhlak karim. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman memperhatikan dari awal sampai akhir? Memperhatikan tidak? Memperhatikan tidak? Hei, teman-teman, ada tidak suaranya? Mana suaranya mana? Ada. Nah, teman-teman, yang tadi barusan teman-teman tonton itu adalah profil singkat dari SDIT Al-Imam. Video itu dibuat waktu dulu masih pembelajaran bisa secara tatap muka, ya. Jadi kalau tatap muka bisa dilaksanakan secara normal, doakan ya teman-teman ya, Anda anak-anak soleh. Insya Allah tidak jauh kegiatan pembelajaran di SDIT Al-Imam pun seperti itu ya. Ada field tripnya, ada kegiatan literasinya, dimulai ada sholat duhanya juga, sholat berjamaah, makan snack dan lain-lain. Itu semua runtutan program yang ada di SDIT Al-Imam ya teman-teman ya. Lebih jelasnya nantilah kalian datang sendiri ke sekolah, lihat sendiri. Kemudian tentunya kalian teman-teman harus mendoakan mudah-mudahan bisa belajar tatap muka di keadaan pandemi ini bisa segera berakhir, coronanya juga bisa hilang. Kemudian Bapak ucapkan kepada Ananda kelas 2 dan kelas 3, selamat datang, selamat bergabung dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini ya. Selamat datang Ananda kelas 2 dan kelas 3 yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, bersama Pak Ade untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Untuk Ananda kelas 2 dan kelas 3, mana suaranya coba? Ananda kelas 2 pagi. Untuk Ananda kelas 2 pagi. Pagi. Ananda kelas 3, halo. Halo teman-teman. Pagi semuanya. Pagi. Pagi. Semangat ya. Nah, Pagi. ada kelas 2 dan kelas 3 ya. Sekarang ada punya kelas. Kelas kalian
yang tadinya kelas kita baru lagi. Ya, insya Allah kalian semua akan belajar dengan teman dan baik, sebelum kita lanjutkan, sambil tunggu anak dari kelas 2 dan kelas 3 semua kita break dulu ya. Tidak lama, kita jeda waktu selama 2 menit sambil menunggu Ananda kelas 2 dan bergabung bersama kita. Ya siap, tapi jangan kemana-mana dulu sambil sarapan sambil menunggu. Baik Pak Ade, mohon pamit dulu ya. Break dulu, mulai dari sekarang. Ada di situ kan. Ada yang jual yang kayak gini. Tadi ada yang jual. Oh, dia aku lagi di rumah. Itu ayah di screen kontrol screen ini 11 masih ya ayah mau buat anu rusak macam jadi ngapain aja masih ada sih satu ini 4 ya. Ada tuh yang pinggir tengah, nah di atasnya, terus nah itu. Bukan ini mah. Siapa? Bukan. Bukan SD. Bukan RTSC, mana RTSC? Sekolah. Cucu. Merupakan sekolah. Itu nama sekolah iya. Apa ini? Rasa 2 baris ya. Iya teh, gimana ya? Gimana? Iya, FN. RTSC.
Minggu tabun. Guys, aku penasaran. Anu apa tadi? Nah, kembali lagi teman-teman. Sudah ya breaknya istirahatnya sudah. Ananda kelas 1 masih semangat? Masih semangat? Masih. Ananda kelas 2 kelas 3 semangat? Masih dong, kan kalian belum masuk ya. Untuk Ananda kelas 2 dan kelas 3 baru masuk. Untuk Ananda kelas 1 sudah dari tadi pagi. Tapi tetap Ananda kelas 1 harus lebih semangat lagi nih dalam ya. Teman-teman, kita lanjut acaranya ya. Kita lanjutkan acara MCLS 1. Untuk acara selanjutnya yakni pengenalan tenaga pendidik dan kependidikan. Kali ini aku menyampaikan sebuah video tentang profil Bapak Ibu SDL Imam ya. Ini akan sebuah video tentang guru SDL Imam. Silahkan mangga. Untuk teman-teman yang ada kelas 3 juga harus menyimak karena ini menyangkut perubahan guru-guru dan perubahan posisi. Enggak, untuk videonya bisa dilihat, diperhatikan. Nanti kalian bisa tahu siapa wajarnya, guru yang barunya siapa saja. Itu untuk Anda kelas 1 tentunya belum pada kenal ya, siapa ini ya. Enggak, adik perkenalkan kepada teman-teman supaya lebih kenal, karena tak kenal maka saya, kalau sudah kenal maka saling saya. Iya. Enggak, Pak Adik tampilkan mulai jalan. Ini. Ibu, orang tua. Nah, ini. Imam itu dulu. Yang baru iya, Ami itu siapa? Orangnya bawa Sudah tahu sekarang siapa wali kelasnya, pendampingnya, dan guru hafidnya? Masih mau lihat lagi? Barangkali nanti tadi ada yang belum masuk ataupun buat darinya, supaya lebih jelas, supaya kalian bisa lebih fokus melihatnya. Ada ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi Pak Ade ulangi untuk video yang barusan Pak Ade tampilkan.
Enggak, ada foto. Mana? Kan disuruh lihat. Ini. Nah, baik teman-teman. Sudah jelas ya sekarang ya. Siapa wali kelasnya Abu Bakar? Ayo, tadi teman-teman nyimak kan? Wali kelasnya Abu Bakar siapa aja gurunya? Wali kelasnya, kemudian guru pendamping guru. Pak Den naik dulu ke anak kelas 3 nih kan. Lari ke bunda Mike. Mama. Harus pakai ini. Ada yang jawab? Udah nggak kedengeran. Emang kedengeran? Ya, Pak. Ada yang tahu siapa kelasnya? Nanti kalau baik teman-teman, Pengenalan tenaga pendidik sudah dulu ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke acara berikutnya. Kira-kira apa teman-teman? Ayo, siapa yang bisa nebak? Kira-kira cara selanjutnya apa? Lingkup sudah dikenalkan, guru-guru sudah dikenalkan, tertib sudah disampaikan, kemudian Kak, suaranya gini. Bukan ya, siapa? Ini sampai jam setengah 2. Nah, ini sampai jam 10. Teman-teman. Iya. Ini tahu nih gimana bunda gurunya tahu tadi nanti gak dengar. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman
Belum. Pagi. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Pak Ade. Ya, maaf, bahasan ada buan jaringan teman-teman di sekitar kendala. Mohon maaf. Selanjutnya, mari kita simak terkait ekstrakurikuler yang ada di SD ini. Mangga teman-teman simak. Nanti kemudian barangkali ada yang cocok bakat dan minat, silahkan dan bergabung masuk. Ya, apa saja ekstrakurikuler yang ada di SD Imam berikut akan ditanggalkan. Halo, apa kabar anak semua? Siapa yang tahu? Aja ya di sini Imam. Penasaran video berikut? Nah, ekstrakurikuler yang pertama ada suara. Wah, ya. Kita lihat satu-satu. Pertama, ada sejarah pramuka dan lain-lain. Pramuka ini wajib ya. Adalah hari kegiatannya hanya melaksanakan di sekolah dan di hari melaksanakannya yang kedua itu Arabic. Yang jawabnya adalah Bunda Iswara. Materi yang disampaikan menerapkan bahasa Arab. Jadwalnya kegiatannya maksudnya kegiatan sekolah. Harinya menyimak video saudara. Ketiga ada klub. Jawabnya adalah ya Elsa. Jadi dari apa nanti reading, writing, dan speaking. Jadwalnya adalah hari Sabtu. Kegiatan lainnya melaksanakan di sekolah, berdaringnya mengikuti Instagram. Yang selanjutnya adalah jadwalnya adalah hari kegiatan lainnya melaksanakan di sekolah. Harinya menyimak video tutorial album. Selanjutnya ada penanggung jawabnya yaitu Pak Cahya.
Materinya mengenai negara murotal. Jadwalnya adalah kegiatan pria kegiatan di sekolah dari melaksanakan kegiatan lewat atau selanjutnya ada eskul cari sekolah. Jawabnya ada baca Bunda Mai. Dari sekolah hari Jumat. Untuk kegiatan ringnya, mana kegiatan sekolah, ringnya bersama atau berbagi. Jawabnya Bunda Re. Untuk materinya, kemudian keterampilan, dan tata boga. Jadwalnya adalah hari Jumat. Kegiatan luringnya melaksanakan kegiatan di kelas. Jarinya membuat video YouTube. Lalu ada paduan suara. Tanggung jawabnya Syamsul. Materinya adalah latihan nasional, wajib, dan nasional, lagu buku. Jadwalnya adalah hari Jumat. Kegiatan luringnya melaksanakan di sekolah, lalu darinya melaksanakan kegiatan lewat atau video. Eskul apa yang Anda sukai? Silahkan dipilih ya. Lalu segera daftar kepada Bunda atau Pak Guru penanggung jawab eskul. Ikut eskul yang kamu sukai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam juga. Bagaimana teman-teman? Teman-teman sudah menyimak semuanya ekstrakurikuler yang ada di SDTL 5? Banyak ya, dari mulai yang wajib kemudian dilanjutkan dengan murotal, ada Arabic club, ada English club, ada apa lagi tadi? Keputrian. Terus apa lagi teman-teman? Paduan suara, betul. Apa lagi? Kaligrafi. Apa lagi? Apa lagi ya? Dan nanti bagaimana teman-teman saja, bagaimana Anda saja minatnya ikut ekstrakurikuler di mana, juga bagaimana enggak, yang penting Ananda bisa mengembangkan bakat dan minat Ananda di bidang ekstrakurikuler juga, tidak hanya sekedar pelajaran umum di kelas atau pelajaran formalnya yang wajibnya, tapi ekstrakurikulernya bakat dan minat kalian juga harus dikembangkan. Oleh karenanya, kami di sekolah SDTL 5 menampung, mewadahi semua bakat dan minat Ananda untuk lebih dikembangkan. Kemudian Bapak ucapkan selamat datang kepada teman-teman Ananda yang baru masuk. Selamat datang kepada Ananda yang baru masuk. Selamat bergabung bersama kami. Kemudian tadi sudah disampaikan dari mulai awal sampai akhir. Silakan sekarang Anda jawab pertanyaan Pak Ade. Tolong jelaskan tadi yang Pak Ade tampilkan itu menjelaskan tentang apa? Di video langsung angkat tangan di belakang dulu. Nanti Pak Ade jawab pertanyaan. Jangan yang mau jawab, tolong jelaskan dan
Video apa yang sudah diambil? Kuliah sama pengenalan guru. Siapa? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab dengan ya, betul sekali jawabannya. Jawabannya adalah kita kuliah. Ada yang kena? Tadinya nggak bisa. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Tidak mengurangi manfaat dan keberkahan. Untuk cara selanjutnya, yakni terkait tentang strategi pembelajaran secara daring. Ini penting teman-teman dikarenakan pandemi masih berlangsung, kemudian PPKM juga masih diberlakukan, jadi sekolah masih belum bisa diizinkan untuk tatap muka. Makanya sekarang akan dijelaskan oleh bagian kurikulum terkait strategi pembelajaran daring. Ini untuk semua kelas ya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nanti ada 2 bagian, ada yang menjelaskannya bagian keagamaan dan juga ada yang umum. Tentunya kalau bagian keagamaan nanti akan disampaikan oleh Bunda Iswa. Betul. Untuk yang umum akan disampaikan oleh Bunda Alis. Ya, kita mulai saja ya. Siap? Perhatikan dengan baik terkait strategi pembelajaran secara daring di tahun ajaran 2021-2022 ini kepada Bunda Yuswa yang akan menjelaskan terkait strategi pembelajaran daring keagamaan. Mangga dipersilakan. Cek dulu ya teman-teman suaranya. Halo. Teman-teman jawab hai. Halo. Halo teman-teman. Semangat. 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 Jadi agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi pembelajaran keagamaan selama sekolah, materi keagamaan di sekolah itu selain hafalan surat, kita juga akan belajar umi, kemudian hafalan hadis juga, hafalan doa-doa harian, dan masih banyak lagi materi dan kegiatan keagamaan lainnya. Ya, yang sudah tahu kelas 2 dan kelas 3 kita juga nanti ada belajar sirah nabawi, kemudian belajar fikih dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian bagaimana cara belajar selama belajar dari? Nah, selama belajar seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini. Ya, nanti kita akan tatap muka secara virtual seperti ini ya. Nah, pembelajaran Google Meet itu tidak berbeda jauh ketika kita belajar di sekolah. Nah, di sekolah kita sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, kita membaca doa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Dan kita belajarnya ada pembelajaran sesuai dengan jadwal. Kita belajar umi, belajar hafalan hadis, belajar hafalan doa dan hafalan dan fikih. Ya, terus melaga ketika sekolah, namun ketika sholat duha daring kita tetap melaksanakan sholat duha, namun kegiatannya
memulai kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang kedua, ada video pembelajaran. Nanti Bunda dan Pak Ustadz akan mengirimkan video pembelajaran keagamaan. Nanti Ananda simak ya videonya. Dan ketika Ananda simak, perhatikan. Nah, saat itu Ananda pelajari materi yang ada di video tersebut. Nah, yang ketiga yaitu melalui voice note. Nah, voice note ini sendiri nanti Ananda mengirimkan hafalannya, setoran hafalannya, hadisnya dan lain sebagainya melalui voice note di WhatsApp. Bunda guru atau Pak Ustadz yang mengajar Al-Quran kepada Ananda. Ya, terus meskipun pembelajarannya tidak dilaksanakan di sekolah, kita pembelajarannya dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi anak harus tetap melaksanakan sholat duha sebelum mulai pembelajaran. Selain itu, Ananda juga tetap melaksanakan sholat wajib tepat pada waktunya ya. Mungkin itu yang dari keagamaan. Selebihnya nanti akan sampaikan lagi dari kurikulum umumnya. Mungkin itu dapat Bunda sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Bunda Iswa yang sudah menjelaskan secara singkat tapi tentunya jelas terkait strategi pembelajaran secara daring kurikulum keagamaan. Nah, akan dijelaskan mengenai untuk selanjutnya strategi pembelajaran daring tahun ajaran 2021-2022 ini untuk kurikulum umumnya sama Bunda Alis ya teman-teman. Pak Ade cek lagi suaranya. Tapi sebelum itu, halo. Masih semangat? Masih ya. Enggak, dipersilakan kepada Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Luar biasa. Terima kasih ya. Bunda ucapkan selamat datang untuk Ananda kelas 1 SDTL Imam dan juga selamat untuk Ananda yang sekarang sudah kelasnya ya, yang sudah punya kelas 1 sekarang sudah menjadi kelas 2. Begitu juga yang kelas 2 sekarang sudah melanjutkan di kelas yang lebih tinggi lagi, yaitu kelas 3. Jadi yang sekarang duduk di kelas 3 kelasnya tambah banyak. Begitu juga yang kelas 2. Ya, adik kelasnya banyak. Nah, yang kelas 1, ya kakak kelasnya banyak ya. Jadi kalian semua keluarga SDIT Al Imam selamat ya. Bunda Alis ucapkan selamat bergabung. Ya. Baik, sebelum melanjutkan, Bunda Alis mau perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bunda adalah Alis. Nah, anak-anak aku panggil Bunda dengan Bunda Alis ya. Bunda Alis mungkin yang kelas 2 sama kelas 3 sudah pada tahu ya. Oh, itu Bunda Alis. Tapi yang kelas 1 ini belum kenal ya. Jadi Bunda perlu kenalan dulu. Rumah Bunda di Karangtawang. Ada yang di Alhamdulillah ya. Nah, Bunda di Karangtawang. Rumah Bunda di Karangtawang. Yang rumahnya dekat dengan Bunda Alis, bolehlah main ke rumah Bunda Alis ya. Baik, itu cukup untuk perkenalan Bunda. Selanjutnya Bunda tanya kabar kalian. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Yang kelas 1. Halo, gimana kabarnya? Oke, terima kasih. Oh ya, bagaimana kabarnya? Baik. Hebat. Gimana kabarnya? Oke, baik ya. Semuanya dalam keadaan hilang ya. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan oleh
Pak, mengenai apa sehat di masa pandemi ya. Jangan lupa ketika anak-anakku keluar dari rumah dan juga cuci tangan dan menjaga. Oke, nah ya. Sekarang Bunda beri waktu dulu nih. Silakan kalian siapkan 2 benda, bebas apa saja. Ayo kita siapkan 2, diambil bendanya yang ada di kursinya. Iya sama kali. Sudah beri waktu ya. Ambilkan 2 benda saja. Sudah semua? Sudah kamera? Ayo 2 benda. Bisa dilihatkan? Bisa? Bunda Alis membawa ini. Nah. Sudah semua dilihat? Oke. Sekarang kita main dulu. Coba. Mau bermain dulu? Siap. Ya, konsentrasi dimulai. Oke. Aduh. Sudah ya? Sekarang kalian lihat tulis apa yang muncul di layar. Tulisan apa? Halo. Bu, tulisan apa Pak di layar? Tunjukkan mendaukan tunjuk. Katanya bukan mendaukan. Tunjukkan tunjuk. Lihatkan Tunjukkan sudah semua benda merah. Ayo, yang bendanya mana? Yang pergi yang hebat siapa tuh semua? Bagus hebat. Yang mana yang merah? Nah, ada yang apa? Ini bunda warnanya. Lihat ke kamera semuanya berwarna merah. Ayo diangkat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, hebat semuanya yang sudah bisa menunjukkan benda. Nanti lagi mainnya ya. Merah. Bunda Alis akan lanjutkan dulu. Selanjutnya, hari ini kalian akan mulai belajar ya. Belajarnya di mana pun. Nah, di mana tempat belajarnya? Kalian belajarnya dari rumah. Tapi tidak perlu khawatir. Bunda guru akan membimbing. Jadi nanti kalian belajarnya online. Kalian tahu YouTube? Oh, kita tahu ya. Nah, nanti kalian akan membuat video yang bagus. Nanti kalian melihat tuh videonya dari YouTube ya. Siap semuanya? Siap. Hebat ya. Oke, selanjutnya kalian menyiapkan alat tulis di mudah. Kemudian menyiapkan juga makan. Minum dan juga makanan. Menyiapkan belajarnya kalian melihat dari nanti laptop yang kalian miliki, yang bunda atau ayah kalian miliki. Nanti bunda gurunya akan tampil dari layar atau layar begitu ya belajarnya. Lalu dia punya nah semuanya akan belajar menggunakan buku yang ini. Bukunya ada yang ini dan juga nanti ada 2 lagi bukunya. Bukunya semua buku baru. Diberi nama kalian bisa yang namanya boleh ditulis
namanya The Frost. Kalian Alfa boleh nanti tulis nama di buku ini supaya tidak ya, jadi meskipun kalian dari rumah, kalian tetap bisa belajar menggunakan buku. Begitu ya. Semangat semuanya, semangat. Hebat ya, Dek. Kemudian sekarang persiapkan lagi 2 benda. Silakan, sudah siap semuanya? Sudah. Bunda berikan waktu 30 detik. 2, 3, 5, 7, 9, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ayo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, kita stop. Benda. Oke. Warna biru. Ayo silakan. Lagi gambarnya. Warna biru. Siapa biru? Oke. Sudah. Siapa tuh yang sudah ya? Oke, siapa tuh ya? Anandanya cantik sekali sudah menunjukkan. Ayo, warna biru ya. Warna biru yang seperti apa ya? Nah, silakan. Ada bendanya yang sama warna biru. Oke, hebat. Hebat semuanya ya. Jadi, siapa yang tepat 2 benda warna merah dan warna biru? Aku udah buat nama sama biru. Ayo gerak. Ada alhamdulillah. Pokoknya ya, aku dan ya sudah tahu warna merah dan warna cerdas biru. Besok akan belajar semangat lagi, belajar ceria lagi, mainan bersama Bunda dan Pak Guru dari sekolah ya. Jadi meskipun dari rumah tidak usah sering ya, karena selain belajar dari rumah kita masih bisa Bunda Guru bertemu melihat teman-teman. Nah, dan juga cek dulu semangatnya ya. Kalau saya Alis bilang Bunda semangat, coba diikuti semuanya ya. Bunda Alis, selamat datang dengan dia belajar semuanya. Bunda Alis untuk Assalamualaikum warahmatullahi Teman-teman, halo, halo, halo. Hai.
Teman-teman sudah paham? Teman-teman sudah paham? Terima kasih, alhamdulillah kalau sudah. Jadi, baik. Strategi pembelajaran yang jelaskan ada yang penting mulai teknis yang ingin saya pelajari ini YouTube ya, kemudian tentunya Insya Allah yang lainnya Bunda Guru dan Pak Guru akan senantiasa terus berusaha membimbing kalian belajar walaupun secara virtual ya. Dan tentunya tidak pernah Pak Ade berhenti dan teman-teman juga semua harus berdoa mudah-mudahan kita semua bisa kembali lagi sekolah, bisa belajar lagi di sekolah, bisa bersekolah, bisa belajar bersama teman-teman, pokoknya melaksanakan kegiatan aktivitas di sekolah, tapi dengan syarat kaliannya harus sehat, protokol kesehatan harus terlengkapi dan pandemi ini semua sudah sembuh ya Allah ya Rabbal, tidak ada lagi. Baik, teman-teman. Sekarang Anda kelas 1 sudah tahu kebutuhan kan ya? Kalau Anda kelas 2 dan sudah tahu, amin. Anda sudah dicontohkan sama Bunda Ali. Pak Ade cek lagi ya. Dapur semangat, semangat. Baik, sebelum Pak Yandiri ada beberapa pengumuman penting untuk jadwal pengambilan buku paket kepada Dinda dan Ayanda. Mangga untuk pengambilan buku paket bisa mulai ambil ke sekolah. Adapun untuk jadwalnya, mangga saya dicatat baik-baik. Saya bacakan pelan-pelan. Untuk hari Kamis, tanggal 22 Juli 2020 ini, dari mulai jam 10 sampai jam kelas 2 Usman bin Affan. Untuk kelas 11, untuk jam 11 sampai dengan jam 12, jadwalnya kelas 2 Adi binti Thalib. Kemudian untuk jam 12 sampai dengan jam 2 Abdurrahman bin untuk jadwalnya kelas 3 dari jam 9 sampai dengan jam 10, jadwal kelas 3 Bilal bin Rabah. Dilanjut jam 10 sampai dengan jam 11, jadwalnya kelas 3 Khalid. Untuk selanjutnya di hari Sabtu, jadwalnya kelas 1 jam 9 sampai dengan jam 10, kelas Abu Bakar. Kemudian jam 10 sampai dengan jam 11 untuk pengambilan buku paket Bunda dan Ayahanda bisa diambil di ruang TU dengan penanggung jawab Ibu Tari ya, dibantu dengan bagian sarfras lainnya. Itu pengumuman yang saya sampaikan. Nah, acara dari Ananda alhamdulillah akhir sudah selesai. Tuntutannya sudah kita laksanakan semuanya. Pengenalan lingkungan sekolah sudah Pak Ade sampaikan juga, tadi sudah dipaparkan. Budaya dan lain-lain, pokoknya semuanya sudah dijelaskan. Mudah-mudahan setelah acara ini Ananda lebih semangat lagi, lebih girohnya lebih naik lagi untuk belajar. Ada jadwal bersama Bunda Guru di kelasnya masing-masing, Bunda Guru atau Pak Guru di kelasnya masing-masing. Untuk jadwal besok, teman-teman juga harus tetap masuk, jadi harus on time. Siap? Nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan sampaikan di awal. Baik, pada pelaku MC mohon pamit. Mohon maaf
dan Ade banyak salah, banyak melakukan kesalahan apabila ada yang tidak jelas dan lain-lain. Kemudian masih dalam suasana kami dari keluarga Sayyidul Imam izin wal izin selamat melaksanakan Lebaran Idul Adha. Sekian dari Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu mikir Bu.